Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ya, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan. Ketemu lagi di MK pengantar ilmu pendidikan. Oke, sebelum ke materi, kita eh, ke visi dulu ya, ke visi Unilam. Di sini bahwa untuk visi Unilam ini adalah menjadi universitas yang unggul, berdaya saing global, berjiwa entrepreneurship, berlandaskan berakhlakul karimah. Kemudian di sini ada visi fakultas. Visi fakultas ini adalah menjadi program studi yang unggul, pada saing global, berjiwa entrepreneur, dan berlandaskan akhlakul karimah. Kemudian di sini ada visi prodi. Visi prodi ini adalah menjadi pusat pengkajian dan penerapan ilmu pendidikan matematika berbasis etnorealistik yang inovatif, berorientasi pada proses kognitif, dan memanfaatkan nilai-nilai entrepreneurship dengan target tahun 2034. Nah, terkait dengan pendidikan, di sini dijelaskan bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan. Pendidikan ini di sini dijelaskan bahwa ada usaha secara sadar, ada perencanaan untuk apa? Untuk mewujudkan bagaimana suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik ya agar potensinya itu yang dimiliki oleh siswa eh, terbentuk ya terbentuk bagaimana kepribadiannya, kecerdasannya, akhlaknya, dan sebagainya, keterampilannya dan sebagainya yang diperlukan untuk jenjang berikutnya ya. Hmm. Nah, ini sangat penting ya untuk pendidikan. Nah, di sini ada bagaimana kalau pengertian itu adalah sebagai sistem. Di sini itu dijelaskan bahwa sekelompok komponen atau elemen yang saling berhubungan, berinteraksi, dan bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, tentu ya kita sebagai makhluk sosial uh, butuh yang namanya saling berhubungan, butuh namanya saling berinteraksi, dan tentu saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian di sini komponen-komponen ini itu saling mempengaruhi ya satu sama lain. Kelemahan pada satu komponen akan berdampak pada keseluruhan sistem. Ya. Nah, di mana elemen sistem ini ada secara langsung itu adalah meliputi ada yang namanya input ya. Input itu adalah masuk masuk ya. Masuk masukan di mana input ini adalah segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Kemudian proses ini adalah suatu kegiatan atau mekanisme yang mengubah input menjadi output. Nah, kalau output ini adalah eh, hasilnya ya atau keluarannya hasil yang diperoleh dari proses pendidikan itu sendiri bagaimana ya. Nah, di sini ada komponen dari sistem pendidikan. Yang pertama tentu ada yang namanya tujuan pendidikan, kemudian peserta didik, pendidik, materi pendidikan, metode pendidikan, media dan alat pendidikan itu yang terakhir. Atau sebutnya adalah sarana ya, sarana. Nah, pendidikan di sini itu adalah sebagai sistem ini adalah yang pertama input ya atau masukan ya. Input ini kaitannya dengan siswa, kemudian kaitannya dengan guru, kurikulum ya atau bahan ajar, kemudian yang terakhir adalah fasilitas.
Dia itu adalah inputnya. Sementara prosesnya, dalam proses input itu ada yang namanya metode pengajaran. Kemudian adanya kegiatan belajar. Kemudian adanya penilaian dan evaluasi belajar. Dan terakhir ini adanya manajemen. Dari proses itu, maka diperoleh output. Ya, outputnya itu berupa apa yang ingin dihasilkan, yaitu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari siapa? Dari siswa, ya tentu harapannya. Kemudian prestasi akademik, kemudian adalah prestasi akademik di sini adalah lulusan siap untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, di mana dari input, proses, kemudian output, maka tentu ada yang namanya umpan balik. Umpan baliknya itu di sini adalah hasil evaluasi atau umpan balik atau masukan dari pemangku kepentingan. Tentu umpan balik ini adalah sifatnya membangun dan memperbaiki kekurangan apa yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan, ya. Lanjut, apa hubungan antara sistem pendidikan dengan sistem yang lain, ya? Di sini sistem di sini itu dikaitkannya dengan sistem ekonomi. Ya, bahwa pendidikan ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan siap bekerja. Orang yang berpendidikan biasanya itu memiliki peluang kerja yang lebih baik sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian baik itu pribadi maupun negara. Nah, tentu ya kaitannya antara pendidikan dengan apa ya dengan sistem yang lain itu termasuk di sini adalah ekonomi. Ketika seseorang itu apa sih namanya berpendidikan, ya tentu peluang kerjanya itu lebih baik daripada yang tidak berpendidikan, dan secara tidak langsung itu juga membantu meningkatkan ekonominya, ya membantu negara juga, ya. Tuh. Nah, kemudian kaitannya dengan sistem sosial. Nah, kalau tadi ekonomi membantu. Nah, kalau sistem sosial, tentu di sini adanya terbentuk sikap. Ya, dari pendidikan itu terbentuk sikap, perilaku, kemudian nilai yang sesuai dengan norma masyarakat. Di sekolah, siswa itu belajar bagaimana berinteraksi, bagaimana bekerja sama, dan hidup sebagai bagian dari masyarakat. Ada yang namanya interaksi, ya. Kemudian ada yang namanya saling bekerja sama. Itu. Nah, itu adalah salah satu bagian dari pendidikan adalah sebagai sistem sosial secara tidak langsung. Manusia itu adalah secara tidak langsung ini juga membantu menyiapkan bahwa siswa itu siap untuk di masyarakat. Itu harapannya, ya. Nah, di sini ada dengan sistem politik. Nah, bahwa pendidikan itu tidak lepas dari pengaruh politik atau pengaruh oleh kebijakan pemerintah. Misalnya dalam menentukan kurikulum, ini ada pengaruh dari politik, kemudian ujian nasional. Tentu yang terakhir itu adalah anggaran pendidikan. Ya, sangat-sangat berpengaruh. Bagaimana kebijakan pemerintah itu sendiri, kemudian penentuan kurikulum itu sesuai dengan kebijakan pemerintah, dan hasil yang diharapkan, ya, kelulusannya dilihat dari ujian nasional dan sebagainya, dan tentu ini ada terkait adalah pendidikan. Nah, pemecahan masalah pendidikan secara sistematis. Bagaimana cara memecahkan masalahnya? Adanya identifikasi masalah. Tentu menentukan masalah utama yang terjadi dalam sistem pendidikan.
Yang kedua, analisis penyebab masalah. Faktor apa saja yang menyebabkan masalah itu muncul. Ya, itu ada pengaruhnya. Ya. Kemudian yang ketiga ini adalah perumusan alternatif solusi. Ya, alternatif solusi ini adalah menyusun beberapa pilihan solusi yang mungkin dilakukan untuk mengatasi masalah. Kemudian yang keempat ini adalah pemilihan bagaimana solusi terbaik. Memilih solusi yang paling efektif, efisien, realistik untuk diterapkan. Dan yang kelima, ini adalah pelaksanaan solusi. Bahwa di sini menerapkan solusi ini adalah yang paling yang telah dipilih dengan perencanaan dan koordinasi yang baik. Dan keenam ini adalah evaluasi dan tindak lanjut. Menilai sejauh mana solusi yang diterapkan berhasil mengatasi masalah serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, di sini disimpulkan bahwa pendidikan itu adalah suatu sistem merupakan kesatuan yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan, di mana setiap komponen tersebut memiliki peranan penting yang saling berpengaruhi dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian, terdapat kelemahan pada satu komponen. Nah, ya, terdapat pada satu komponen dapat berdampak pada efektivitas keseluruhan sistem. Nah, kemudian kesimpulan yang lain, ya, sistem pendidikan ini adalah memiliki hubungan yang erat dengan sistem yang lain. Melalui sistem sosial, pendidikan berfungsi membentuk nilai, sikap, serta perilaku yang sesuai dengan norma masyarakat. Dalam sistem ekonomi, pendidikan berperan ya dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan produktif. Dan kesimpulan terakhir di sini adalah pemecahan masalah pendidikan perlu dilakukan secara sistematik mulai ya dari definisi masalah, analisis penyebab, perumusan alternatif solusi, pemilihan solusi terbaik, pelaksanaan hingga evaluasi dan tindak lanjut. Dengan demikian, bahwa pendidikan sebagai sistem berperan penting dalam mewujudkan manusia yang berilmu, berkarakter, dan berkontribusi bagi kemajuan masyarakat dan negara. Itu ya sebentar lagi dan terakhir sekian dan terima kasih ya sampai di sini ya apa yang Bapak sampaikan sedikitnya mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti khususnya ya umumnya ya buat kita semua khususnya untuk cara pribadi ya. Bila mana ada yang perlu ditanyakan, mungkin kita bisa diskusi bareng-bareng terkait dengan MK ini ya, MK Pengantar Ilmu Pendidikan. Ya, dari nama MK-nya saja, ini ada kita berkaitan dengan pendidikan, sistem pendidikan, mungkin perkembangan pendidikan, dan yang lain-lainnya yang perlu kita bahas di sini. Ya, ini sampai di sini. Mungkin pertemuan hari ini cukup ya. Terkait dengan ini ya. Tapi nanti kita bisa diskusi di ini ya di grup atau mungkin langsung. Itu aja ya dari Bapak. Terima kasih dan maaf bila ada kesalahan dari kata-kata. Mohon dimaafkan. Cukup sekian. Ucapan terima kasih ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.